Aktor sinetron Amar Zoni dikabarkan mengakhiri hubungan asmaranya dengan Dr. Kamelia menjelang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus dugaan peredaran narkotika yang menjeratnya di rumah tahanan Salemba. Tak hanya hubungan asmara yang berakhir, Amar juga memutuskan hubungan dengan ibu angkatnya, Titi Haryati. Keputusan tersebut membuat hubungan keluarga yang sebelumnya terjalin di antara keduanya kini dinyatakan selesai. Informasi mengenai keputusan Amar Zoni itu disampaikan oleh kuasa hukumnya John Matias. Ia menjelaskan bahwa kliennya memang memilih untuk mengambil jarak dari sejumlah orang terdekatnya di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Selain memutus hubungan, Amar juga disebut meminta agar Dr. Kamalia maupun Titi Haryati tidak lagi memberikan pernyataan apapun kepada publik yang berkaitan dengan dirinya. Menanggapi hal tersebut, Titi Haryati akhirnya angkat bicara. Ia membenarkan kabar yang menyebut Amar telah memutuskan hubungan dengannya sebagai ibu angkat. Titi mengungkapkan bahwa informasi itu pertama kali ia dengar langsung dari Dr. Kamilia. Menurutnya, Amar telah menyatakan tidak lagi menganggap dirinya sebagai ibu angkat. Meski demikian, Titi memilih tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Ia menilai keputusan Amar merupakan hak pribadi yang harus dihormati, terutama di tengah situasi hukum yang sedang dihadapi sang aktor. Yang cukup viral nih beritanya, ibu putus dengan Amar, termasuk dokter Kamelia pun juga diputus dengan Amar. Ya. Kalau dokter Kamelia kan kita tahu katanya lewat surat. Nah, ibu seperti apa mungkin ceritanya? Ya, memang itu berita benar kan. Jadi kan Dokter Lia kan juga udah menyampaikan di media sosial gitu. Kalau saya memang selama ini itu kan tidak banyak bicara apa-apa gitu. Jadi selama ini itu semua kan melalui Dokter Lia. Iya. Jadi ketika saya ngomongnya jadi gimana gitu ya. Jadi tidak diminta lagi lah sebagai ibu angkat gitu. Itu adalah melalui Dokter Lia. Ya, ini keadaan seperti ini gitu ya. Karena kan juga sudah tahu kan gimana informasi pada hari Kamis gitu, jadi ya nanti tanya aja sama PH kenapa seperti itu gitu PH-nya Amar. Nah ini adalah Pak Jadredo ini pengacara saya ini gitu ya. Jadi kenapa Bu? Ya, jadi itu ya karena udah seliweran banyak yang ke saya, yang ada masuk inilah, pokoknya jangan merasa menjadi ibu Amar gitu. Padahal ini kan yang minta saya jadi ibu angkatnya kan Amar sendiri, dan perlu diketahui bahwa yang menjadi anak angkat saya itu nggak cuma Amar banyak gitu. Tapi dalam hal kasusnya Amar ini adalah misi saya adalah bagaimana penyalahgunaan narkotika itu adalah direhabilitasi. Jadi pemerintah kalau misalnya dalam sidang-sidang kemarin itu kan kita tahu Pak Dindin sendiri menyampaikan bahwa SOP-nya, sistem di dalam rutan lapasnya itu mungkin juga perlu ada suatu perubahan dan sebagainya. Ini tujuannya semua adalah untuk mendukung proses daripada Bapak Jenderal Prabowo, Pak Presiden, itu tentang Asal Cita Ketujuh ini yang selalu saya sampaikan berkali-kali seperti itu. Jadi itu sebenarnya misi jangka panjangnya, karena juga kemarin sudah ke Menteri Hukum juga menyampaikan seperti itu dan tidak lanjuti, nanti akan ada rapat tertutup segala, kemudian ke Komisi 3 di DPR. Itu tujuannya adalah itu, bukan hanya personal kepada Amar saja. Dan karena ya qadarullah Amar itu minta saya di kasus sampai ketiga itu, dan saya sudah mengupayakan termasuk saksi-saksi sudah disiapkan lah ya, saksi ahli saya menyiapkan semua, saksi fakta juga dokter yang menyiapkan semua gitu. Tapi kalau memang terjadi dinamikanya ya, saya bilangnya dinamikanya seperti ini, itu ya nggak apa-apa gitu. Yang meminta ibu menjadi ibu angkatnya Amar langsung. Amar yang memutuskan Amar langsung. Ya ada suratnya lewat Dokter Lia. Nanti tanya ke Dokter Lia. Berarti rencana ke mediasi ke DPR berarti gagal juga Bu? Pokoknya sekarang ini ibu tidak menjadi ibu angkat saya, udah gitu aja. Berarti rencana mediasi ke DPR juga batal juga Bu? Lanjut. Tetap lanjut. Kan untuk masyarakat bagaimana memberikan perlindungan bagi penyalahgunaan narkotika, karena supaya kalau itu penyalahgunaan narkotika itu ya pasti direhab, jadi tidak usah kemudian nanti ada proses pidananya. Sekarang ini kan menggunakan pidana. Nah ketika dipidana itu masuk di penjara, nah di lapas itu tidak ada program rehabilitasi, yang ada adalah program pembinaan. Nah program pembinaan itu tidak bisa memberikan suatu healing, jadi pemulihan dari fungsi saraf otak karena obat-obat yang digunakan itu nggak bisa.
Ibu dia sendiri waktu menjadi saksi ahli, dokter dia itu psikiaternya kan juga harus dengan rehabilitasi. Ibu berarti memang tidak ada alasan mendasar artinya Nggak ada. memutus Dan itu kan cuman dari dokter dia juga WA ke saya aja. Pokoknya keadaan seperti ini ya kita ikutin aja, kita doakanlah supaya semua nanti yang terbaik lah. Ada perasaan kecewa nggak sih Bu? Oh enggak. Soal ini jadi apakah nanti kedepannya justru Enggak, yang namanya komunikasi bersama Bang Ahmad? enggak, ya pokoknya enggak ada kecewa lah ini. Kalau sudah memang jalan seperti ini, saya sebut sekali lagi dinamikanya seperti ini gitu, ya kita ikuti. Kita arah mau kemana? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.